Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selalu kita ucapkan terhadap setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Aldi Yulianto dan rekan saya Bagus Irsyad Ramadan dan Muhammad Novel Hilmi akan mempresentasikan sebuah tema yang berjudul Sistem Informasi dalam Organisasi Dakwah dalam mata kuliah Manajemen Strategi Dakwah. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Bagus Irsyad Ramadan. Kepadanya dipersilahkan. Pembahasan yang pertama mengenai definisi sistem informasi. Sistem informasi adalah gabungan yang terorganisasi antara manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi, dan sumber data dalam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Menurut Laudon, sistem informasi secara teknis merupakan serangkaian komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di sebuah organisasi. Sistem informasi juga membantu manajer dan karyawan dalam menganalisis masalah, menggambarkan hal-hal yang rumit, juga menciptakan produk atau inovasi baru. Sistem informasi berisi informasi-informasi penting berupa orang, tempat, lokasi, dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan organisasi dan lingkungan luar organisasi tersebut. Dari pengertian-pengertian tersebut, maka secara garis besar sistem informasi merupakan serangkaian unsur-unsur atau komponen yang saling berhubungan dan memiliki tugas, yaitu mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan suatu informasi yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan landasan bagi pengambil keputusan tersebut. Baik, terima kasih kepada Pak Materi yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita akan beralih ke materi selanjutnya. Kepada Mas Novel Hilmi, saya persilahkan. Selanjutnya, sistem informasi untuk pengembangan dakwah. Kegiatan dakwah kini tidak hanya dilakukan oleh perorangan, tetapi juga dengan berjamaah. Dengan maraknya organisasi dakwah, maka dapat dipastikan bahwa dai sangat memerlukan akan adanya sistem informasi dakwah. Dengan adanya SIMD, kegiatan dakwah akan lebih terarah dan terukur keberhasilannya. Maka budaya pemakaian teknologi dari umat seperti penggunaan teknologi seluler, internet, Facebook, email, Twitter, blog, web, kegiatan dakwah juga harus mampu memaksimalkan media-media tersebut. Para dai dan aktivis organisasi dakwah harus mampu merencanakan, menjalankan, mengontrol, dan mengevaluasi kegiatan dakwahnya yang berbasis teknologi informasi. Dan adanya sistem informasi, organisasi dakwah dapat melaksanakan komputasi numerik bervolume besar dan dengan kecepatan yang tinggi, menyediakan komunikasi dalam dan antar organisasi, menyimpan organisasi yang mudah diakses, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yaitu yang pertama menyediakan informasi yang jelas, yang kedua mengotomatisasi proses yang tadinya manual, yang ketiga mempercepat pengetikan dan editing, yang keempat menekan pembiayaan menjadi lebih murah. Langkah dalam sistem informasi dakwah. Sistem informasi manajemen dakwah memiliki berbagai macam bentuk langkah-langkah dalam melakukan programnya. Di antaranya adalah 1. Standar diciptakan. Yang kedua, kegiatan pembandingan terkait standar dengan kegiatan yang akan atau dilakukan. Yang ketiga, tindakan koreksi atau evaluasi perlu dilakukan baik untuk program yang tidak terprogram ataupun yang sudah terprogram. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke urgensi sistem informasi dalam organisasi dakwah. Sistem informasi manajemen dakwah merupakan sarana dan alat untuk menggambarkan secara faktual mengenai kondisi dan situasi internal maupun eksternal organisasi dakwah, seperti mengamati perkembangan dakwah di lingkungan masyarakat. Seberapa jauh peran serta sistem informasi manajemen dakwah memberikan kontribusi informasinya dalam memberikan gagasan maupun pemberitaan yang disampaikan. Yang kedua, sistem informasi manajemen dakwah membantu untuk memaksimalkan setiap fungsi-fungsi atau bidang manajemen organisasi dakwah.
seperti membuat peta dakwah. Peran serta sistem informasi manajemen dakwah dalam menyampaikan pesan-pesannya sudah tersalurkan ke beberapa segmentasi masyarakat yang ada, baik keragaman yang ada dari segi budaya, sosial, politik, dan sebagainya. Selanjutnya, sistem informasi manajemen dakwah dapat membantu organisasi dakwah untuk melaksanakan kegiatan dakwah yang objektif dan tentunya agar dakwah tidak monoton dan juga kaku. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada segenap audiens yang telah mendengarkan materi dari kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.